Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di video konten kali ini saya akan share bocoran FR terbaru tes wawancara PPK PPS KPPS Pemilu 2024. Semoga teman-teman yang sedang berjuang untuk lolos wawancara akan sukses dan berhasil. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Langsung kita ke soal dan jawaban dari FR untuk tes wawancara PPS Pemilu 2024. Soal pertama terkait perkenalan diri yang isinya diantaranya adalah rekam jejak teman-teman semua. Misalnya, ketika teman-teman sudah mulai masuk ke dalam ruangan, biasanya teman-teman diminta untuk memperkenalkan diri secara singkat. Teman-teman bisa menjawab, baik, perkenalkan, nama saya bla 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 bla, latar belakang pendidikan atau background saya bla 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 bla, serta pengalaman teman-teman dengan kalimat atau kata-kata yang tidak berbelit-belit. Kemudian selanjutnya adalah tentang kepemiluan. Pada pengalaman dari beberapa peserta yang telah mengikuti tes wawancara PPS ini, ada seputar pertanyaan-pertanyaan mengenai kepemiluan dan beragam, yang diantaranya adalah apa singkatan dari DPS. Teman-teman mungkin sudah tahu apa itu DPS. DPS adalah daftar pemilih sementara. Lah, ini menjadi daftar pemilih sebelum ditetapkan menjadi DPT. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa singkatan dari DPT. Singkatan dari DPT sendiri adalah daftar pemilih tetap. DPT ini yang nantinya diumumkan dan dilaporkan kepada KPU melalui PPK. Selanjutnya, soal berikutnya, berapa jumlah peserta pemilu tahun 2024? Sebutkan. Teman-teman, ini jangan sampai keliru antara jumlah peserta pemilu dengan jumlah surat pemilu. Ini berbeda ya teman-teman. Kalau yang ditanyakan jumlah peserta pemilu tahun 2024 seperti yang sudah ditetapkan oleh KPU RI nomor 518 tahun 2022, bahwa ada 17 partai politik yang lolos tahapan verifikasi faktual atau dipastikan mengikuti peserta pemilu tahun 2024. Lalu siapa saja 17 parpol yang sudah ditetapkan oleh KPU RI? Sebutkan. 9 partai parlemen itu diantaranya ada PDIP, ada Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, PPP. Nah, selanjutnya sementara 8 partai non-parlemen yang lolos yaitu PSI, Perindo, PKN, Gelora, PBB, Hanura, Partai Buruh,
Partai Garuda. Meskipun kemarin sempat beredar bahwa Partai Amanat Nasional juga setelah diverifikasi ulang akhirnya lolos. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, berapa jenis suara di pemilu 2024? Kalau sebelumnya adalah jumlah, sekarang jenis suara di pemilu 2024. Mungkin teman-teman yang sudah pernah mengikuti pengalaman di KPPS pada saat pilkada dan pilpres tahu ada 5 jenis suara. Di antaranya warna biru yang digunakan untuk memilih DPRD provinsi, lalu warna hijau untuk DPRD kabupaten atau kota, warna kuning untuk DPR RI, warna merah untuk DPD RI, dan warna abu-abu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Ini teman-teman harus dipelajari karena beberapa FR yang kemarin ikut wawancara soal seperti ini keluar. Lalu untuk selanjutnya, berapa jumlah surat suara? Terkait dengan jumlah surat-suara di TPS, nah, yaitu jumlah surat suara yang disediakan di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam DPT atau daftar pemilih tetap di TPS ditambah 2% sebagai cadangan. Ini teman-teman jangan sampai kebalik dengan soal sebelumnya. Ya, kalau tadi jumlah suara di pemilu 2024, nah sekarang ini jumlah surat suara di TPS. Selanjutnya untuk soal berikutnya, berapa kali pemilihan umum yang sudah berlangsung di Indonesia dalam era reformasi? Nah, ini juga beberapa teman banyak yang keliru. Kalau yang ditanyakan berapa kali pemilihan umum yang sudah berlangsung di Indonesia, jelas tentu ada 12 kali. Namun pada saat era reformasi, kalau dihitung seperti yang diketahui, pelaksanaan pemilu nasional dalam era reformasi telah dilakukan sebanyak 5 kali, yaitu pemilu tahun 1999, pemilu tahun 2024, pemilu 2009, pemilu tahun 2014, dan pemilu 2019. Selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang integritas dalam pemilu? Ternyata tidak hanya tentang kepemiluan saja, tetapi soal-soal yang seperti ini pun keluar pada saat wawancara kemarin. Integritas sendiri, kalau kita tahu bahwa penyelenggara pemilu yang berintegritas berarti mengandung unsur penyelenggara yang jujur, transparan, akuntabel, cermat, dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Integritas penyelenggara pemilu menjadi penting karena menjadi salah satu tolak ukur terciptanya pemilu demokratis. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya biasanya, apa tujuan kamu menjadi anggota PPS Pemilu 2024? Tujuannya dijelaskan bahwa kita bisa sampaikan tujuan kita mengikuti PPS, yaitu untuk
menambah skill salah satunya dan pengetahuan tentang pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Nah, mungkin itu saja beberapa soal mengenai wawancara PPS Pemilu 2024. Mungkin bisa teman-teman pelajari di masing-masing. Terima kasih telah menonton konten video ini.